Kembali lagi di RBG Ruang Berbicara. Kembali lagi di podcast Pengadilan Negeri Sinjai yang berjudul RBG atau Ruang Berbincang. Nah, pada minggu lalu kita kan sudah menghadirkan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai dengan topik berjudul kepemimpinan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai topik yang lagi hangat banget di Mahkamah Agung terutama ya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Nyonya Haja Budi Utami Syarifuddin selaku istri Ketua Mahkamah Agung Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin SHMH dalam acara serah terima 13 Ketua Dharma Yukti Karini Provinsi yang mengatakan bahwa dampingilah suami kita kemanapun bertugas. Jadi topik kita hari ini adalah mengenai pendampingan. Sudah hadir bersama dengan kita kedua ibu-ibu Dharma Yukti Karini cabang Sinjai. Yang pertama adalah Ibu Hajah Rosnawati selaku Wakil Ketua 1 Dharma Yukti Karini Cabang Sinjai. Selamat datang Ibu, terima kasih sudah hadir dalam podcast kami. Lalu selanjutnya adalah Ibu Masyita Al-Mukminat selaku Sekretaris Dharma Yukti Karini Cabang Sinjai dan sebagai istri dari Bapak Kasubag PTIP Pengadilan Negeri Sinjai. Terima kasih Ibu telah hadir bersama dengan kami. Terima kasih untuk undangannya. Iya. Ini adalah sebuah kehormatan ya. Jadi sesuai dengan petuah dari Ibu Ketua Mahkamah Agung bahwa selama kita bisa mendampingi suami untuk bertugas, marilah kita dampingi seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita berbincang, alangkah lebih enak kalau kita copot dulu, ya, biar lebih nyaman. Tenang, ini sudah sesuai dengan prokes pemerintah ya, seluruh pemirsa RBG. Nah, mungkin tadi kan sudah saya sampaikan Bu mengenai petuah dari Ibu KMA Republik Indonesia yang menyampaikan bahwa dimanapun suami bertugas kita harus mendampingi seperti itu. Dan di sini memang kebetulan ibu-ibu Dharma Yukti memang mendampingi ya kemanapun suami bertugas. Nah, sebelum kita masuk di situ mungkin bisa diceritakan dari Ibu Wakil Ketua 1 mengenai sejarah pendampingan suami, nanti dilanjutkan dengan Ibu istri dari Ibu Kasubag. Sejarahnya ya, mulai dari nikah. Saya awalnya mendampingi suami itu memang terkesan sekali ya, karena memang di saat-saat itu saya susah sekali dari Bone ke NTT. NTT Bu? Iya, pertama NTT. kali iya. Bapak bertugas adalah di NTT. Di kota apa Bu? Kota NTT, kota Kupang. Kupang. Ya, oh kota Kupang. iya. Nah, pada saat itu ya, di sana saya istilahnya terkatung-katung ya, boleh dikata begitu. Karena memang saat-saat itu sulit sekali. Ini hari mau makan, besok saya mau makan apa? Itu. Dulu masih susah ya? Susah sekali. Awalnya Bapak itu honorer, gaji 20.000. Dari dulu tidak langsung menjadi seorang hakim seperti itu? Enggak, kita kan pas kesana enggak. Awalnya itu Bapak jadi dari pegawai. Oh, pegawai. Iya, Bapak dari pegawai. Kita dulu itu masih benon di bawah Kementerian Agama. Betul. Dulu kan Bin. Betul. Setelah itu beberapa tahun kemudian kita bergabung dengan Mahkamah Agung. Betul. Nah, di situ bergabung dengan Mahkamah Agung beberapa tahun. Bapak masih pegawai di situ, dari Kasubag kepegawaian, kepanitraan, langsung mutasi lagi ke PTA. Awalnya dari PTA Kasubag kepegawaian di situ, terus pindah di PA kan sekitar itu, di situ diangkat jadi Kasubag juga, ya. Berarti banyak ya Bu ya, tidak hanya menjadi hakim waktu itu ya. Enggak. Terus pindah lagi di PTA, di situ jadi Kasubag kepanitraan juga. Kasubag juga.
Kemudian di 2 tahun kemudian ada pas terakhir pengangkatan cakim dari pegawai itu bapak masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahun berapa Bu? Masih Itu tahun berapa jadi ya? cakim waktu itu? Dari saya juga kok 2000. Sekarang sudah 19 tahun. Berarti 2003. 2000. Awal-awal 2000 ya. 2003. Awal tahun 2000. Nah, di situ kita masih susah-susahnya karena dulu pegawai di awal pegawai itu gajinya berapa? 80.000. Waduh. 80.000 dapat apa ya Bu ya? Iya. sehari. Iya. Itu 1 bulan ya Bu ya? Iya, 1 bulan. Oh. 80.000 sudah 100% sudah naik 300.000. Itu Oh, lama iya. berapa tahun itu memang pada saat jadi pegawai. Nanti beberapa tahun kemudian yang Habibie ya, Megawati. Itu sudah agak naik. Jadi sudah naik di situ 1.700.000 sekian. 1.700. Iya. Waktu itu sudah mempunyai anak Bu? Saat Memang sudah punya anak baru kita ke sana. Karena baik. ini nikahnya memang sebelum ada kerjaan. Jadi Ibu Dikaruniai awalnya itu dikaruniai baru 1 anak, sekarang sudah 4. Alhamdulillah. Dua orang lahir di sana, 2 orang lahir di Bone karena kebetulan pada saat itu yang lahir di Bone pas kerusuhan. Kerusuhan Di NTT. Oh. Jadi saya pulang untuk Mengamankan diri. mengamankan Betul, diri. betul. Artinya menahan di situ memang cobaan betul-betul. Selama 3 bulan di situ hujan batu di atas atap. Karena seakan-akan ini kita kan mungkin pikirnya kita di situ tidak ada sekolah, hanya ngontrak. Iya. Kita kan ngontrak sekitar ini aja. Sekecil di situ buang air, di situ makan, di situ masak. Sekitar berapa meter Bu? Seperti kos-kosan atau? Iya, seperti kos-kosan. Untuk 3 orang? Iya, untuk 3 orang. Di situ pada saat itu memang di situ sangat-sangat cobaan, memang menguji betul-betul kesabaran. Terus setelah itu barulah bapak mulai di sana tahu bapak ada sekolah, ada sekolahnya karena pikir orang merantau itu tidak ada sekolah kan. Kita cari nanti bapak ke Mataram karena PTA-nya kita dulu masih bergabung dengan PTA Mataram. Nanti bapak ke sana, datanglah seorang orang tua dituakan di situ, datang. Tanyalah saya sambil saya gendong anak kecil yang 3 bulan menyusui kasihan. Itu anak pertama Iya, ya Bu? anak pertama. Bu, bapak kemana? Di situ, tanyalah di situ. Saya bilang, bapak ke Mataram Pak. Terus loh, bapaknya ke Mataram untuk apa? Saya bilang, alhamdulillah bapak di sana mencari hidup Pak. Mau mencari hidup istilahnya nambah ya. Di situ emang sekolahnya bapak apa? Saya bilang alhamdulillahnya sekarang memang bapak sarjana Pak. Oh, disitulah kaget warga di situ. Wah, jadi itu selama ini kita artinya dimusuhi, akhirnya berbagi. Itu adalah suka dukanya ya Bu ya. Pasti kan di samping duka pasti ada sukanya gitu ya. Jadi memang kalau di tempat yang kita belum familiar, yang belum kita pernah jamah gitu ya, pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian yang pasti ada gesekan tertentu. Tapi lama-lama juga nanti adalah yang bikin kita nyaman akhirnya. Nah, itu tadi dari Ibu Wakil Ketua 1 kepada Ibu Sekretaris, saya juga pengen tahu nih ya kan, bagaimana sejarahnya dulu. Oke. Sebelumnya terima kasih dulu ya dikasih kesempatan untuk bisa hadir di sini, suatu kebanggaan rasanya ya. Kami yang bangga Bu, memiliki Ibu. Kalau nanya sejarah, saya mendampingi suami, mungkin pengalamannya nggak sebanyak Ibu. Betul. Ya, karena umur juga nggak sama ya Bu. Sudah mau kepala nama. 40 Bu, baru 40. Saya sendiri
udah 58. Udah mau pensiun. Nah, kalau saya sendiri ditanyain tentang sejarah, ya sebenarnya saya ikut suami awalnya bukan keinginan sendiri. Oh gitu. Dalam artian awal suami saya tugas di luar kota, walaupun nggak jauh ya dari Makassar ke Senjai, nggak dulu membutuhkan di Makassar. Saya emang domisili di Makassar, rumah di Makassar sampai Berapa sekarang. jam dari Makassar ke sini? Kurang lebih 5 jam. 5 jam. Kurang lebih 5 jam. Jadi kami memilih 2,5 tahun untuk LDRan. Oh, waktu itu berarti sempat hanya video call, hanya Kenapa? telepon. Awalnya semangat mau ikut, ya. Saya udah packing barang, sampai di sini cuma bisa betah 2 minggu. Karena waktu itu melihat kota Senjai yang masih sepi, Mungkin pengalaman dari pensiunan juga masih sepi kayaknya. buat saya yang emang dari tahun 9, saya juga orang kampung, tapi dari tahun 98 saya hidup di Makassar. Oh, dulu kampung mana, Bu? Saya orang Bulukumba asli, cuma dari SMP saya sekolah di Makassar. Ya, memang di sekolah Sudah jadi orang kota. Bener, orang kota cie. Anak gaul. Ngelihat Senjai kayaknya cuma 2 minggu suami saya langsung namarin. Kayaknya tidak betah ya. Jadi saya tanda-tandanya. kayaknya dari muka tiap pagi disuruh, tiap sore diajak keluar jalan. Akhirnya saya dibalikin. Saya balik lagi ke Makassar dan memilih akhirnya kami LDRan. Jadi suami hanya pulang saat weekend, Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu. Dan saya juga menikmati profesi saya di Makassar karena saya juga kerja waktu itu. Dosen. Ya. Oh, bekerja sebagai apa, Bu? Saya seorang dosen. Oh, Saya seorang dosen universitas di universitas swasta, salah satu Swasta. universitas swasta di Makassar. Sambil ngurus anak, ya kami LDRan, Sabtu Minggu ketemu. Tapi cerita berbalik di saat dikasih karunia lagi hamil anak kedua. Alhamdulillah. Hamil anak kedua, udah galau nih, ya udah mulai galau karena sebenarnya saya orang yang dari anak pertama tuh nggak bisa jauh dari suami, ya. Betul. Pasti rasanya pengen deket. Bener ya. Lahirannya juga saya nggak pernah didampingin orang tua, hanya dengan suami. Terus saya bener-bener against the world ya, Bu, ya. pas hamil anak kedua, belum mikir sih buat ikut, belum mikir. Tapi dikasih kayaknya juga sekalian hidayah ya, ngecek ke dokter kandungan, anak saya sungsang. Oh, sungsang yang kedua. Kata dokter kebanyakan nyetir. Jadi kondisi janin tuh, saya kan di Makassar bawa mobil sendiri sambil bawa 1 anak, ngajar dan ngerjain bisnis juga. Bisnis apa, Bu? Ada, saya punya bisnis online ya. Waktu itu belum online sih, masih Oh, offline. jadi wanita karir seumurnya ya. Selain berumah tangga, karir juga. Ya, dulu dosen. jarang banget di rumah. Berarti dulu tuh sangat bisa dibilang sangat sibuk ya, super sibuk sekali. Lumayan. Ya? Temen saya malah ragu saya mau ikut suami karena mau jauh dari kota kayaknya enggak. Di sini ada apa? Gitu ya kan? Nah, kalau ditanya di sini ada apa, itu tadi dari pas dokter bilang kayak gitu, saya pulang ke rumah, entah pas sholat, kayak saya mau sedih. Nah, pas sholat tuh saya kayak langsung diingatkan, tuh saya kan jadi sedih. Nah, saya kan langsung diingatkan apa? Ngelihat anak pertama saya jauh dari bapaknya, Perempuan ya, Bu ya. anak perempuan. Kok saya nangis? Enggak apa-apa. Boleh tisu. Enggak apa-apa. Masuk kamera. Aduh, Silakan, Bu. tolong ini diedit ya. Ini malah yang bisa bikin menjual, Bu. Nggak. Terus karena mungkin apa anak pertama ya perempuan, Betul. cuma ketemu bapaknya Sabtu Minggu, Miris pasti. bangun tidur bapaknya udah enggak, sebelum tidur bapaknya ada, pas bangun tidur udah nggak ada, kayak gitu. Jadi saya mikirnya terus saya mau punya anak kedua lagi, masa sih nasibnya sama Seperti ini. masa nasibnya saya biarkan sama. Terus ini udah ada teguran nih, ada kondisi janin yang kayaknya saya terlalu mementingkan karir juga. Akhirnya ngomong ke suami, ingat banget pas setelah pemeriksaan itu paginya saya langsung nelpon suami dan saya bilang, Bismillah saya siap ikut. Terus suami saya bilang gini, habis makan apa ya? Kayak habis kemasukan sesuatu ya, Bu ya. Kayaknya ini apa? Ini serius, sadar nih. Karena emang suami saya nggak pernah nuntut untuk saya ikut. Nah, karena dia tahu saya sekolah, Betul. saya punya karir, Betul.
ya kan? Masa mau ikut mengorbankan karir. bener, dan full time menjadi ibu rumah tangga. Dan saya dulu nggak pernah mikir mau jadi full time, nggak pernah mikir untuk jadi ibu rumah tangga gitu, karena malah inginnya berkarir waktu benar, karena udah sekolah S1, S2, terus jadi ibu rumah tangga gitu kan. Iya. Awalnya mikirnya seperti itu. Dan itu tadi sejarahnya adalah dari saat itu hamil anak kedua, mau lahiran kalau nggak salah sebulan sebelum lahiran, akhirnya saya memutuskan, suami saya bilang mau tinggal di mana. Nah, saya bilang saya nggak peduli ya, yang jelas di dalam kota karena saya butuh jaringan yang kuat. Kerjaan saya kerjaan online, rumah dinas pun nggak masalah. Baik. Rumah dinasnya tidak memenuhi syarat, tapi saya bilang saya siap kayak gitu. Jadi itu sejarahnya. Berarti akhirnya melepaskan dosennya, Yes. tapi tetap bisnis. Benar. Berarti sambil jalan, sambil full time mom, sambil bisnis tadi itu, Benar. dan mendampingi suami. Alhamdulillah. Memang itu yang namanya hidayah dari Allah tuh. Iya. Datangnya saat kita membutuhkan memang. Iya, sepertinya waktu hamil anak kedua pun saya merasa nggak siap, tapi kayaknya emang udah disuruh gitu balik ke rumah. Betul. Jadi itulah suka duka yang dialami oleh Ibu Masyita ya Iya. saat mendampingi suami. Tapi kalau untuk di Sinjai sendiri Bu, gitu, ada nggak struggle atau hambatan atau tantangan yang, aduh di sini tuh nggak aku banget, atau di sini malah nyaman sekali? Ada nggak penyesuaian yang Ibu rasakan selama di sini? Silakan dari Iya. Kalau saya di Sinjai ini alhamdulillahnya saya baru masuk. Awalnya sih memang saya deg-degan, saya bilang, saya masuk di Sinjai ini, apa saya bisa bergabung ya? Apa ibu-ibunya bisa terima saya ya? Gitu. Betul. Terus Ada ternyata kekhawatiran kembali, gitu ya, Bu, ya? kekhawatiran. Ternyata saya masuk langsung bergabung baru satu kali ketemu itu. Kita langsung kayak menyatu gitu, kayak keluarga. Iya, betul. alhamdulillah. Alhamdulillahnya di Sinjai memang Iya. seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua kemarin Bu, Iya. bahwa orang Sinjai itu malah dia rasa-rasa seperti orang Jawa. Iya. Ada kekeluargaannya yang tidak didapatkan di tempat lain gitu loh. Iya. Awalnya dia kira, oh kalau Sulawesi seperti ini beliau kira gitu, tapi Iya. ternyata Ternyata yang kita seru juga khawatirkan di sini. seru. Betul, Iya. seru, betul. Kalau dari Bu Masyita sendiri? Kalau saya ternyata yang ketakutan meninggalkan kota besar, ya yang awalnya aduh emang iya saya bisa hidup. Saya bisa Nggak ada mall Bu di sini ya? benar. Saya bukan anak rumahan soalnya. Iya, Terus betul. terang. Iya. Sama. Tos dulu Bu kita Bu. Sama gitu. Nah, saya bukan anak rumahan, jadi ya kalau saya hanya awalnya aja yang mikirnya, tapi makin kesini, alhamdulillah justru banyak bersyukur dengan keputusan yang saya ambil. Salah satunya Bu, Bisnis online-nya bisa lancar, Lancar bahkan ya, Bu, ya. punya banyak teman di mana-mana di Alhamdulillah. Sinjai ini karena bisa membangun bisnis yang lebih baik lagi. saya dengar tuh dari bisnis online ini Bu Masyita pernah keluar negeri. Alhamdulillah. Keren sekali loh. Lihat tepuk tangannya. Alhamdulillah udah beberapa negara. Gimana Bu salah satunya yang paling berkesan? Kalau ke Paris udah 2 kali, udah pernah ke Bangkok juga. Harusnya tahun ini pergi lagi, tapi ya kadarullah karena Iya, pandemi. Betul. Iya. Jadi memang tidak menghambat ya Bu ya, Benar. meskipun ibu rumah tangga tapi bisa berkarir dan Iya. sukses juga Benar. gitu loh. Tapi untuk ibu sendiri memang full time di rumah ya Bu ya? Saya di rumah, tapi Hobi Bu atau yang yang dilakukan di waktu senggang ada? saya kalau di rumah itu buka warung sembako Oh, dulu ada? waktu iya Oh, saya baku jadi untuk seru nih, iya. saya di sana itu ceritanya gini. Saya dulu pertama itu kan tidak ada modal gitu. Mau cari makan hidup susah. Iya. Tidak ada modal. Bu, ini Saya loh, Bu, tinggal sama yang adik. saya suka, mungkin orang-orang tuh pada melihat wah Hakim tuh sukses, wah Hakim tuh banyak uangnya. Iya. Kasih tahu Bu, kasih tahu ke teman-teman yang melihat Iya. podcast ini bahwa tidak selamanya itu Iya. pelangi ya Bu ya menjadi seorang Iya. hakim itu ya. Dari segi ekonomi, dari segi pengalaman juga Iya. banyak. Betul. Kalau untuk membantu suami tidak ada istilah apa namanya? Karena dulu kita jadi hakim kan belum ada belum ada rimunnya. Jangan, ya. Jadi itu Jangan kemahalan, ya. Iya. Itu memang gaji toh. Jadi kalau tidak ada
tidak ada apa namanya, tidak ada sampingan kan. Jadi saya di rumah itu buka sembako. Nah, disitulah saya membantu, tapi itu tidak ada modal. Saya tidak ada modal. Nah, di situ kebetulan ada teman adik yang ke rumah adik kan saya awalnya numpang sama adik itu. Nah, baru cari kontrakan. Itu teman adik itu ke rumah. Tanyalah di situ, Pak, gimana? Kalau mau buka bisnis boleh, nanti saya kasih modal gitu, talani modal. Ya sudah. Saya bilang ya boleh, oke, saya boleh ini nyoba gitu. Ternyata berlanjut. Nah, setelah itu saya naik bukan ini sombong ya. Saya naik haji itu hasil dari sembako itu. Malah bukan dari pekerjaan Bapak ya, bukan dari bukan hanya dari itu, mungkin ada salah satunya, tapi sebagian besar dari memang bukan dari ini, bukan ya? Memang dari penghasilan dari situ. Jadi sampai sekarang masih ini Bu, enggak lah itu. Mulai dari Bapak jadi hakim, kita dimutasikan ke Maluku Utara, Pulau Bacan. Di sana. Mungkin ada yang jadi denger ya. Jadi itu kita stop itu bisnisnya. Karena kalau kita kan hakim berapa tahun sudah dimutasikan, belum kembali modal, kita sudah mutasi. Jadi kita di situ tidak buka. Tapi pernah saya buka usaha jual pulsa. Kalau pulsa kan kemana-mana bisa. Nah, jadi di situ bisa membantu dijual 6.000. Ya, bisa membantu suami. Nah, terus di sana sampai di Bacan. Tapi awalnya itu sampai di Bacan saya sakit. Karena mungkin pengaruh trauma, sudah biasa tiap hari pegang uang. Betul. Terus langsung hemat. Kita tunggu kapan tanggal barunya gitu, betul. Istilahnya gitu ya. Jadi disitulah saya sakit 3 bulan, habislah di situ. Mulai dari situ agak sembuh sedikit, mulai buka. Berarti usaha itu tetap ada usaha di balik dari pekerjaan Bapak ya. Jadi kan untuk mengupgrade ya penghasilan kita. Jadi kan karena memang bisa dibilang kalau dibilang PNS itu seneng terus. Benar. Sebenarnya kalau saya pribadi istri berpenghasilan buat saya bukan karena tidak bersyukur, bukan karena gaji suami nggak cukup. Kalau saya pribadi salah satu alasannya orang tua. Kenapa? Saat saya memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, ikut suami, pasti saya harus izinkan ke orang tua. Orang pertama yang tidak kasih izin mama. Kenapa Bu? Karena dia pikir dia sekolahin saya, ya kan? Betul. Nah, walaupun S2-nya alhamdulillah biaya sendiri. Waktu itu saya ingat banget mama saya bilang begini, sekolah tinggi-tinggi, jadi ibu rumah tangga. Iya, betul. Bahkan mama saya sampai ngomong ke suami, betul. Jangan maksa anak saya untuk ikut, gitu kan? Nah, karena dia pikir dipaksa kan. Cuman kata-kata saya waktu yang keluar adalah, aduh, mana sih? Gak apa-apa. Maaf ya. Ini alami. Ini efek hamil. Maaf. Jadi teman-teman ini berita yang sangat ini juga ya menyegarkan. Ini hasil anak ketiga berarti. Anak ketiga. Lanjut ya. Saya cuma ngomong begini sama mama saya. Mama pilih mana? Cucunya diurus sama saya yang punya pendidikan, atau diurus sama orang lain dia bekerja. Karena saya pernah pakai pengasuh yang nggak ada sekolahnya. Betul. Mama saya cuma diam. Betul. Ya, mama saya cuma diam. Alhamdulillah dari situ saya langsung bilang, oke, saya harus menunjukkan, walaupun saya memilih untuk jadi ibu rumah tangga, saya harus menunjukkan bahwa saya tetap bisa berkarya. Betul. Tepuk tangan. Keren banget. Mama kita keren banget. Jadi memang benar banget. Saya juga ingat ya salah satu petua dari ayah saya gitu ya. Sudah disekolahin dari TK, diberikan kehidupan dari kecil hingga besar. Tiba-tiba ada orang yang ingin minta izin meminang saya, lalu tiba-tiba hanya disuruh ya udah di rumah aja gitu. Itu
kok sepertinya Orang nggak tua menghormati sendiri. orang tua sendiri meskipun kalau Iya. kita sudah menikah, kalau sesuai dengan syariat Islam ya Bu, Iya. ya, itu kan kita sudah milik dari suami Benar. gitu ya. Tapi kan tetap kita harus hormat dan juga kita tetap Iya, patuh tetap. pada orang tua kita, nggak boleh Iya. melupakan sekalipun Iya, jasa-jasa orang tua. Karena iya betul, karena Betul. air susu ibu kita tidak bisa betul gantikan. sekali, benar. Kan? Meskipun saya belum menikah, tapi Kan segera. Kalian Bu, yang punya anak laki mungkin. malah promosi. Oke, Bu, lanjut ini. Ya. Waktu tuh nggak kerasa ya, tinggal 5 menit lagi nih. Nah, mengenai integritas itu sendiri, kan pasti pekerjaan dan kehidupan keluarga ini kan pasti ada ya gesekan atau mungkin ada kepentingan pekerjaan yang harus diutamakan, akhirnya keluarga terbengkalai, atau apakah bagaimana sih sosok bapak atau sosok suami di mata ibu-ibu Dharma Yukti ini? Silakan dari ibu. Kalau menurut saya sosok bapak itu kan bapak orangnya diam. Pendiam ya, Bu, ya? Iya, memang tidak suka menceritakan, artinya yang kita tidak boleh tahu dari kantor ke rumah Betul. itu memang tidak bisa. Betul. Tapi tetap ada waktu luang untuk keluarga, Mm-mm. karena bapak orangnya memang perhatian. Betul. Iya, tidak pernah terus terang ya. Saya tuh orangnya kurang artinya memasak kurang. Tapi itu bapak tidak pernah mengeluh. Malah bapak itu yang minta, "Mah, ini biarkan aja saya yang masuk dapur." Gitu. Enggak. Kalau bapak itu iya. Saya kemana-mana itu enggak. Kalau saya bilang, "Pak, saya pusing dikit." Udahlah, duduk aja atau baring Pengertian istirahat ya, aja. Bapak, ya? Iya. Orangnya Maksudnya seperti itu. enggak selalu menuntut, kan biasa ada laki-laki atau mungkin Oh, bapak yang dilayani. iya. Iya. Jadi harus saya tuh capek kerja. Oh, iya, Layani enggak. saya atau Kalau- masakan buat saya Iya. gitu. Kalau Enggak ya? kalau bapak enggak, itu Alhamdulillah. pulang kantor, masuk dapur. Kalau saya kurang sehat, buka, tutup saji, enggak ada apa-apa, enggak pernah bilang kok enggak ada. Nah. Langsung masak sendiri. Alhamdulillah. ya Allah. Nyuci pagi itu kadang-kadang. Sering malah bukan kadang-kadang. Sering, Bapak sering. Ya, karena kalau saya Mesin cuci kan tangan, Bu? Iya. Beliau ini kalau sudah sholat subuh, beliau lihat saya Langsung kurang sehat, cuci. langsung apa namanya rendam pakai. tidak pernah menuntut Oh, untuk enggak, ini enggak itu pernah menuntut. malah saling ini ya Bu, saling berdampingan Iya. bahwa tanggung jawab di rumah itu enggak hanya istri meskipun Iya. istri hanya di rumah tapi Iya, juga artinya istri, kerja sama-sama. suami sama-sama Hmm. kerja, betul. Oke, tadi mengenai integritas ya. Iya. Kalau tadi tentang suami dulu ya, mungkin sama dengan ibu Bu Wakil bahwa tentang pengertian ya sama, maksudnya bukan kalau untuk kerjaan rumah nggak banyak sih ya, tapi buat saya pengertian dalam artian nggak banyak menuntut, buat saya itu sudah lebih dari cukup. Saya ingat banget kata-kata pertamanya, kata-kata suami saya ya waktu saya ikut beliau, dia bilang gini, udah banyak pengorbanan yang dikasih ke saya, masa sih saya juga masih mau banyak nuntut? Kayak gitu, saya ingat banget. Ini suami Anda keren, Bapak Kasubah, bukan Anda. Alhamdulillah banyak membantu dalam artian melihat kondisi istrinya mungkin kayak sekarang lagi hamil. Kalau untuk masak hari-hari biasanya enggak, tapi kalau kayak kondisi sekarang mungkin karena mungkin lagi trimester awal ya, kondisi saya lagi nggak bagus. Alhamdulillah semua kerjaan rumah beliau handle. Jadi masalah pengertian yang melihat kondisi ya, karena saya juga harus tahu diri ya, kan saya cuma di rumah ya, otomatis ya kerjasamanya di situ. Dan saya dan suami juga mungkin karena umurnya juga nggak jauh ya, jadi kami merasa bahwa kami ini partner. Jadi Betul. saya nggak setuju kalau ada yang bilang bahwa di balik suami sukses di belakangnya ada istri. Saya lebih setuju kalau di sampingnya. Ini banyak sekali quotes yang akan kita highlight ya. Bukan karena kita mau sejajar ya dengan suami, bukan sama sekali. Dan saya juga nggak pernah mau nyampurin pekerjaan suami, tapi saya menjadikan suami saya tempat sampah dalam artian unek-unek saya juga. Karena saya juga punya bisnis, saya cerita ke beliau. Jadi seperti sahabat ya. Begitu pula sebaliknya. Jadi ada banyak hal yang kami diskusikan bahwa mungkin bahkan suami saya nggak kekurangan di presentasi ya, yang public speaking. Saya sebagai suami istri yang mungkin ada pengalaman di sana, ada
kapasitas saya itu saya bisa ngasih masukan mengenai public speaking. benar Oh, jadi bagaimana seharusnya. Iya, jadi kekurangan pasangan itu kita tutupi Lebih ya, lengkapi. kita lengkapi Iya. ya, dan kita tonjolkan keunggulannya. Iya. Karena kalau mau dibilang kita cari kekurangan pasti ada aja Bu. Iya, Tapi pasti. malah gimana caranya sebagai pasangan, ya kan Benar. namanya pasangan ya Bu ya, bukan backup, kita bukan Iya. di belakang dan kita juga nggak di depan juga, kita Betul. sama-sama beriringan Iya. gitu kan, membangun rumah tangga. Bisa sharing Iya. sama-sama Dan gitu. membesarkan anak Iya. juga ya. Sama dengan urusan membesarkan anak. Betul. Salah satu alasan kenapa saya kuat dan kenapa saya menguatkan diri buat ikut karena saya tahu bahwa anak-anak nggak bisa tumbuh hanya dengan ibunya saja atau hanya dengan bapaknya saja. Alhamdulillah kita masih lengkap. Saya mau anak-anak saya tumbuh, apalagi di masa-masa golden age ya, anak-anak masih kecil, yang mereka butuhkan adalah kedua sosok kayak gitu. Itu yang kedua tadi. Terus yang terakhir adalah kalau masalah kerjaan ya, integritas yang juga yang saya salut dari suami saya adalah sampai sekarang bahkan saya pernah nanya, saya nggak punya itu ya, kerjaannya nggak banyak ya. Serius, saya pernah nanya suami saya, kenapa saya nggak pernah lihat suami saya bawa pulang kerjaan ke rumah. Oh, iya. Nah dia bilang lagi kayak gini, suami saya punya quote-nya ya. Jadi suami itu selalu pulangnya on time, begitu? Kurang lebih. Pulangnya on time, nggak pernah bawa pulang kerjaan. Benar. Nah mungkin itu salah satu produktivitas yang dilakukan. Nah, beliau bilang, itu apa lagi? Itu positifnya. beliau bilang kalau beliau bilang begini, beliau sudah dibayar oleh pemerintah, ya dalam artian sudah digaji dengan jam kerja yang ada. Betul. Berarti apa? Beliau harus produktif di jam kerja tersebut. Betul. Saat pulang kerja, dia adalah milik anak-anak dan Betul. istrinya. Ini benar-benar karena hari ini tuh mengatakan spirit saya, Bu. Spirit untuk kita. Iya, betul karena bapak pulang kantor tidak pernah bawa apa namanya Tidak pernah, kerjaan kantor, ya. tidak pernah bawa kerjaan kantor ke rumah. Putus Tapi asa. ada kerjaannya sendiri, yaitu apa? Menjahit. Nah, ini Bu diinfokan Bu. Ini maksudnya gimana? Yang menjahit itu siapa? Bapak pulang Bapak kantor, Ketua Pengadilan Agama Sinjai ya, mempunyai profesi sampingan sebagai ya, seorang menjahit. Insecure nggak? Insecure nggak sebagai perempuan? bukan lagi, saya jahit biasa aja jelek. Sama. Ini kok bikin baju kok hanya jahit yang bolong-bolong saja itu gimana Bu ini? Ini bajunya. Banyak baju, pakaian. Boleh berdiri Bu. Sebelah Sama sana di di kebanggaan. Boleh ikut yang ini sudah. Ini adalah baju yang dibikin langsung Ya, oleh suami sendiri. Ketua Pengadilan Agama Sinjai. Open order Bu. Nah, terus itu memang bukan menjahit aja, pokoknya apa keterampilannya itu bapak Iya, memang ada. betul, banyak. Nah, kaligrafi iya, tukang kayu iya, tukang batu iya. Kaligrafi ya. Kalau bapak, iya ada, ya. Mungkin karena ibu sama bapak anak-anaknya udah besar kali ya, Iya. jadi harus mencari aktivitas Iya. betul-betul berubah. Biar enggak senggang. Benar. Kalau mungkin karena saya anak-anak masih kecil, jadi kalau sore misalnya main ke taman sama anak-anaknya atau naik sepedaan sebelum saya hamil ya. Sepedaan berdua misalnya kayak gitu-gitu. Buat saya itu juga menjadi quality time yang nggak akan tergantikan saat saya harus LDRan. Karena Allah tidak bisa memberi waktu. Benar. Iya. Kita tidak perlu malu kan? Oh iya. Gimana Bu? Tidak perlu malu. Tidak perlu malu. Betul, betul. Yang penting halal. Yang penting halal dan tidak merugikan orang lain. Iya. Betul. Betul. Jadi apapun bisnis lain, yang penting kita Iya. memang sesuai koridor tuh Bu ya. Iya. Tidak menyalahi apapun, tidak menyalahi kode etik. Silakan Iya. lakukan gitu. Toh itu juga berpenghasilan buat kita, Iya. menguntungkan keluarga kita gitu loh, nggak merugikan siapapun. Benar. Betul sekali. Saya setuju. Nah, ini sudah di ujung topik nih ya Bu ya. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan, kayaknya tuh sebenarnya masih banyak yang harus digali. Cuman karena waktu memang ya menunjukkan kita sudah di ujung, saya mau ada pertanyaan terakhir Bu. Mengenai kedepannya nih, future plan. Jadi apakah akan selalu mendampingi atau mungkin ada beberapa tahun lagi atau saat anak sudah seperti ini, saya nanti akan kembali tidak mendampingi bapak atau bagaimana? Silakan dari Ibu. Kalau saya insya Allah selama saya sehat kemanapun bapak
sempat tugaskan, insya Allah saya ikut. Karena memang yang malah sempat saya kemarin itu kan, saya sempat memang mau jadi, ya memang sudah mau masuk jadi pegawai, tapi ternyata bapak tolak, nggak boleh. Oh, jadi waktu itu sempat mengusulkan menjadi PNS? PNS. Memang ya sudah itu sudah fit, cuman karena bapak bilang mungkin baiknya nggak usah karena sudah ada saya. Itu di situ tuh saya ikut terus mulai dari NTT 19 tahun ke NTT, di sana NTT langsung dibaca pula bacanya, di sana 4 tahun, dari kota Ternate 3 tahun, terus dimutasikan jadi wakil ke Morotai. PA Morotai ditempatkan di Tebelo. Di situ wakil kurang lebih 4 bulan. 4 bulan langsung naik dari ketua, dimutasikan jadi di situ. Sinjai. Ya, enggak di Morotai. Saya ke Morotai baru dari Morotai baru ke Bulukumba kurang lebih 2 tahun. Terus tinggal di Sinjai kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Jadi memang dimanapun saya bertugas akan selalu saya apapun yang akan dilakukan meskipun kurang ini kurang itu. Karena kalau memang itu nggak akan ada habisnya ya, kita pengen ini gitu. Tapi ya yang paling penting adalah bersatu dengan keluarga, dengan suami nanti. Kalau dari Ibu Masyita, silakan. Oke. Kebetulan topik ini baru saja beberapa hari yang lalu saya dan suami membahas. Kalau saya mungkin, kalau Ibu tadi banyak banget ya pengalamannya. Kalau saya pribadi mungkin melihat pendidikan anak, ya, menjadi pertimbangan pendidikan anak bukan karena mengecilkan kabupaten, bukan, karena kita tahu kondisi pendidikan di Indonesia ya ada kesenjangan antara kota besar dan kota kecil. Dan saya mau ngasih pendidikan terbaik buat anak-anak saya, ya. Karena apa? Saya sendiri, orang tua saya dari SMP rela ngirim saya jauh ke kota besar untuk sekolah. Nah, itu juga yang menjadi pertimbangan saya dan suami ngomong, kalaupun sampai anak saya akan ngasih tenggang waktu yang anak pertama masuk ke SMP, saya harus ke kota, ya, karena suami juga nggak mau kalau anaknya ke sekolah sendiri, ya, jadi harus didampingi oleh ibunya. Jadi targetnya adalah minimal SMP saya harus pulang lagi ke rumah saya karena rumah saya di sana, ya, pulang ke rumah demi memperbaiki lagi, demi memberikan pendidikan terbaik buat anak-anak saya. Berapa tuh? Sekarang anak saya udah kelas 2 SD, ya, berarti sekitar 4-5 tahun lagi. Saya harus mementingkan pendidikan anak. Nah, tadi kenapa saya bilang mau ikut, kan alasannya adalah saya mau anak-anak saya saat kecilnya menghabiskan waktu dengan ayah dan ibunya. Nah, mungkin kalau umurnya beda lagi, prioritasnya akan berbeda lagi. Makanya sangat bersyukur nih sekarang yang pendidikan online, alhamdulillah juga ada banyak ya lembaga pendidikan yang membuka online. Makanya karena saking inginnya ngasih yang terbaik buat anak, saya tuh sampai selalu nyari, apalagi ya skill yang bisa saya kasih ke anak yang mungkin nggak bisa saya dapatkan di kota Sinjai ini. Jadi saya harus nyari sendiri karena saya melihat kondisi saya yang berada di kota kabupaten ya, kota kecil. Dan itu akhirnya karena sekarang juga pandemi ya Bu ya, jadi semua sudah online kelas. Jadi kan sekarang banyak sekali les-les yang bisa didatangi oleh adik tapi tanpa kesana. Jadi tinggal lewat HP, gadget gitu kan kita bisa, itu juga keuntungannya. Iya, betul. Jadi memang banyak sekali ya hal yang sebenarnya bisa kita lakukan meskipun pekerjaan kita hanya mendampingi suami gitu. Jadi nggak harus yang namanya mendampingi suami itu adalah hal yang membosankan, hal yang kurang seru. Padahal banyak sekali hal yang bisa dilakukan. Seperti contoh Ibu Ketua Pengadilan Agama tadi membuka warung sembako, lalu Ibu Masyita, istri dari Bapak Kasubag PT IPPN Sinjai, tadi mempunyai bisnis online seperti ya, meskipun harus meninggalkan sebagai dosen ya Bu. Meskipun itu, apakah cita-citanya Bu dulu? Sebenarnya ya. Cita-citanya saya emang bukan tipe orang kantoran.
Memang ingatnya public speaking. Benar. Saya memang suka aktualisasi diri, sukanya makanya tadi saya bukan orang rumahan karena saya nggak suka sebenarnya berdiam diri. Ya makanya alhamdulillah punya bisnis online juga yang punya kesempatan yang sama walaupun sekarang udah nggak jadi dosen lagi, tapi masih bisa mengaktualisasikan diri, masih bisa berkarya gitu dari rumah. Bukan masalah uangnya, bukan hanya tentang uangnya karena mungkin apalagi kondisi pandemi yang lebih banyak bisnis yang turun dan lainnya. Buat saya adalah kenikmatan tersendiri bahwa saya bisa juga ngajak ibu-ibu lain karena kebetulan di bisnis saya banyak kan ibu rumah tangga juga yang saya bisa bilang ke mereka ya, ngasilin duit bukan karena uang dari suami gak cukup, tapi kita juga mau punya karya sendiri. Kita juga mau, apalagi saya punya anak perempuan ya, akan melihat saya bagaimana saya memanfaatkan waktu, bagaimana saya beraktivitas hari-hari. Anak saya akan melihat itu dan buat saya mereka akan menjadi cerminan. Kayak gitu. Begitu juga dengan anak laki-laki saya akan melihat bapaknya, cerminan sehari bapaknya, dan begitu juga anak perempuan saya. Karena buah jatuh tidak jauh dari pohon. Benar. Betul. Memang betul ketua itu. Jadi kalau kita memberikan contoh yang baik untuk anak kita, ini kan juga pandemi ini kan tidak hanya kepada suami, tapi juga kepada anak. Karena kita bawa terus anak kita toh nanti ke depannya. Saya sih memang tidak pernah jaga, tidak bawa anak karena saya di pesantren. Jadi di pesantren. Saya ini cuma berdua Bu ya. Iya. Tapi sempat waktu kecil bareng sama ibu seperti itu ya. Iya, waktu di TT setelah tamat TT kita masukkan di pesantren. Biar pendidikannya juga di cover oleh pesantren. Iya. Wah, keren banget ya topik hari ini, benar-benar sangat menginspirasi dan semoga ini juga bisa membuka cakrawala dan juga mungkin pengetahuan mengenai struggle atau tantangan hambatan yang dialami oleh Ibu Dharma Yukti Karini selama mendampingi bapak-bapak yang bertugas di Sinjai. Jadi tidak hanya sukanya aja, tapi juga dukanya. Malah kayaknya sebenarnya tadi banyak juga dukanya ya. Begitu. Sukanya memang banyak. Betul sekali. Jadi Sukanya memang agak. Kalau saya itu salah satu dukanya meninggalkan rumah, tinggal di rumah dinas yang saya pas nyampe shock ya Bu. Shock ya. ini rumahnya. Saya tinggal di sini ya. Baik, terima kasih Bu Masyita dari Bu Ketua Pengadilan Agama sudah berkunjung ke ruang Comment Center Pengadilan Negeri Sinjai, base campnya podcast RBG Ruang Berbincang. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Kalau saya mungkin satu lagi, sebagai penutup mungkin apalagi kita ya di Ibu Pengadilan. Kalau saya sejak pertama saya tahu kerjaan suami saya, sejak tahu mungkin waktu itu karena belum dengan posisi sekarang, saya selalu mengingatkan satu hal. Boleh. Mengingatkan satu hal sampai ya saya tahu pekerjaan di lingkungan pengadilan ya itu banyak risikonya. Saya sejak awal sampaikan jika memang pekerjaannya ada sedikit berbahaya, maksudnya berbahaya dalam artian berisiko membawa uang yang bukan hak kita. Ya dari awal saya sampaikan bahwa jangan membawa uang yang bukan haknya. Ya. Yang bukan bagian dari haknya. Karena apa? Bukan karena saya takut ketahuan KPK bukan sama sekali. Yang saya takutkan adalah uang itu akan dimakan anak-anak saya, akan menjadi daging buat mereka, yang akan berpengaruh juga untuk perilaku mereka, yang akan berpengaruh juga dengan attitude anak-anak saya, dan saya tidak mau itu mempengaruhi. Jadi buat saya salah satu peran istri dari awal adalah itu. Karena yang saya tahu banyak terjadinya korupsi bukan hanya karena keinginan orangnya, tapi karena tuntutan istri di rumah. Ya mungkin karena banyak maunya sehingga ini tidak melihat terserah uangnya dari mana, yang jelas bawa uang lebih. Udah. Jadi alhamdulillah suami saya terbiasa sejak awal bekerja tidak menerima uang yang bahkan uang kecil sedikit pun dia nggak terima, dan alasannya adalah Bu, saya udah digaji sama pemerintah. Ya. Saya bisa menghadirkan langsung ya. Jadi buat saya garis besar salah satu peran istri-istri pengadilan buat saya bukan hanya mendampingi suami dengan kerjaan domestik di rumah, ngurus anak, tapi buat saya mendampingi dengan salah satunya adalah mengingatkan bahwa suami kita ada di jalur yang benar. Betul sekali.
pernikah, tapi saya tahu bahwa memang sangat banyak sekali ya struggle yang kita lewati untuk bisa mendampingi Bapak, apalagi di kota yang sangat kecil. Menurut saya sebenarnya masih tergolong lumayan bagus, tidak yang kalau saya memang terkecil utang. Makanya pernah gitu. Pernah dikerudung ini dengan artinya apa ya? Ada singgahnya. Iya, kayak singa. Oh iya. Karena itu kan orang timur itu kan suaranya besar. Perbedaan budaya. Budaya. Jadi Culture shock ya. Iya, culture shock betul. Baru bahasanya juga kita kan kalau artinya maki-makian kita tidak bisa dengar. Betul. Kalau di sana kan makanan sehari-hari. Betul. Iya. Jadi itu ya Bu ya memang. Nah itulah sebenarnya masih pengen pengen kita ada mungkin setelahnya ada part 2 ya mengenai topik pendampingan ya. Cuman karena ya satu dan lain hal kita harus mengakhiri perbincangan kita hari ini. Terima kasih sudah mampir-mampir ke ruang berbincang RBG Pengadilan Negeri. Nanti kalau semuanya hadir lagi boleh ya Bu ya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Siap. Terima kasih telah hadir di sini. Sampai jumpa.